Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi di pembelajaran PLBJ. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan keragaman ornamen pintu dan jendela khas Betawi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna motif ornamen pintu dan jendela khas Betawi. Ketiga, siswa dapat menggambarkan ornamen pintu dan jendela khas Betawi. Keragaman rumah Betawi. Setiap daerah memiliki rumah adat, begitupun di Betawi. Betawi memiliki keunikan rumah adat. Macam-macam rumah Betawi. Yang pertama, rumah kebaya atau rumah bapang. Merupakan rumah adat Betawi asli yang terinspirasi dari kebaya. Jika dilihat dari sisi samping, bentuk pelana atau rumah ini seperti lipatan rok kebaya. Rumah kebaya identik dengan terasnya yang luas dan terdapat bangku meja kursi. Ini memiliki arti bahwa orang Betawi akan terbuka dan menghargai siapapun yang datang. Selain itu, rumah kebaya juga dikelilingi pagar yang berarti walaupun terbuka dengan siapapun, orang Betawi juga memiliki batasan terhadap hal yang negatif. Yang kedua, rumah gudang. Rumah gudang merupakan rumah adat Betawi yang masih belum terjamah pengaruh kebudayaan lain. Hal itu terjadi karena posisi rumah ini yang terpencil dan sulit ditemukan. Rumah ini memiliki bentuk persegi panjang. Atap rumahnya berbentuk seperti pelana kuda dan disusun dengan kerangka kuda-kuda. Bagian depan rumah diberi atap miring yang disebut markis atau topi. Markis ini berfungsi untuk menahan paparan sinar matahari dan air hujan. Tidak seperti rumah adat Betawi lainnya. Rumah ini hanya ada dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian tengah. Sementara untuk bagian belakang disatukan dengan bagian tengah. Ruangan bagian depan digunakan untuk menerima tamu, sedangkan ruangan bagian tengah biasanya digunakan untuk ruang berkumpul keluarga. Yang ketiga, rumah joglo. Rumah ini memiliki bentuk atap yang mirip dengan bangunan adat Jawa. Perbedaannya, rumah adat Betawi ini tidak ada tiang penyangga seperti rumah joglo di Jawa Tengah. Rumah joglo berbentuk bujur sangkar yang terbagi menjadi 3 ruangan, yaitu ruang depan untuk menerima tamu, ruang tengah digunakan untuk berkumpul keluarga, dan belakang sebagai dapur dan kamar mandi. Karena memiliki unsur lengkap sebuah hunian tempat tinggal, rumah adat ini terdapat nilai filosofis khusus yang biasanya hanya dimiliki oleh keluarga ternama dan kaya. Kebanyakan rumah ini terletak di wilayah perkotaan. Namun, seiring berjalannya waktu, rumah ini sudah menyesuaikan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, rumah panggung. Biasanya dibuat oleh orang Betawi yang tinggal di pesisir pantai, seperti nelayan. Bangunan ini berbentuk seperti rumah panggung yang di bawahnya terdapat banyak tiang kayu penyangga yang tinggi. Rumah ini dibuat agar terhindar dari luapan air laut dan ombak yang tinggi. Penyangga rumah ini dibangun dengan tinggi tiang bambu sekitar 1-1,5 meter. Banyaknya tiang juga disesuaikan dengan besar bangunan. Rumah panggung juga terdapat balak suji, yaitu tangga untuk naik ke rumah. Balak suji memiliki makna sebagai penghalang masuknya bala bencana ke dalam rumah. Selain itu, balak suji juga merupakan media untuk penyucian diri sebelum masuk ke dalam rumah. Motif rumah Betawi dan maknanya. 1. Motif bunga matahari atau banji swastika. Motif ini biasanya dipasang di bagian atas pintu ruang tamu. Ukiran motif ini melambangkan kehidupan yang terang. Penggunaan motif ini mengandung harapan agar seluruh penghuni rumah memiliki pemikiran yang terang. 2. Motif bunga melati. Ukiran motif ini biasanya dipasang di tiang rumah atau di bawah lispang. Bunga melati memiliki aroma yang harum, sehingga motif ini melukiskan harapan bahwa pemilik rumah akan memiliki hati seharum bunga melati. 3. Motif tapak dara. Bunga tapak dara ini melambangkan kesehatan, sebab bunga ini memiliki manfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, seperti bisul, diabetes, kurang darah, dan ginjal. Ukiran ini bermakna agar penghuni rumah selalu sehat. Keempat, motif gigi balang. Motif ini berbentuk bulatan dan segitiga yang melambangkan kesabaran, keuletan, dan keberanian masyarakat Betawi. Biasanya motif ini dipasang di bagian depan atau lispang khas Betawi.
5. Motif gunungan atau tumpal. Motif ini biasanya digunakan pada tekstil dan anyaman. Motif gunungan atau tumpal berbentuk gunungan yang menyerupai segitiga. Ukiran ini melambangkan harmonisasi tiga kekuatan, yaitu alam semesta, manusia, dan alam gaib. Ornamen pada jendela dan pintu. Ornamen pada pintu dan jendela rumah Betawi terlihat sederhana. Daun pintu maupun jendela bagian depan terbuat dari kayu. Rangka kayu disusun dengan jalusi mendatar. Jalusi merupakan lubang udara yang berfungsi sebagai ventilasi. Jalusi hanya dipasang di bagian atas pintu dan jendela. Di beberapa rumah Betawi lain, jalusi dipasang di seluruh bagian pintu dan jendela. Di bagian teras depan terdapat jendela tanpa daun. Masyarakat Betawi menyebutnya jendela bujang. Bentuk atasnya melengkung menyerupai Ka'bah. Jendela ini tidak menggunakan daun jendela tetapi kayu langsung ditanam seperti jeruji. Jendela bujang ini dicat hijau kuning. Nah, berdasarkan motif ornamen tersebut terlihat bahwa nenek moyang masyarakat Betawi memiliki kedekatan dengan budaya Arab dan Tionghoa. Kita telah mempelajari bentuk pintu dan jendela rumah Betawi. Kita juga telah mempelajari berbagai motif ukiran pada rumah Betawi. Sekarang kita berkreasi untuk membuat rumah Betawi yuk. Nah, contohnya bisa kamu lihat seperti gambar di samping. Jika sudah selesai menggambarnya, dikirim ke guru kamu masing-masing ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.